Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai P3B atas penghasilan pegawai, pejabat pemerintah, anggota dewan, penghasilan pelajar, peserta pelatihan, dosen, artis, atlet, dan penghasilan lainnya. Untuk subbab pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Siti Sophia, dan di subbab berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Asri Ratnaningsih, Saudari Novia Eka Pratama, dan Saudari Metalia Irianti. Nah, langsung saja, pekerjaan dalam hubungan kerja, di mana hubungan kerja merupakan hubungan yang terikat secara hukum antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja atau perusahaan yang didasari oleh perjanjian kerja. Nah, di mana buruh atau pekerja ini terikat dengan perusahaan atau pemberi kerja mengenai pekerjaannya yang dipimpin oleh perusahaan atau pemberi kerja. Nah, dan di sini juga bertujuan untuk mendapatkan gaji, upah, atau imbalan jasa. Nah, seperti hubungan perjanjian lainnya, bahwa diterapkan suatu peraturan di mana dalam pembahasan ini tentu saja hubungan dalam pekerjaan dalam hubungan kerja di Indonesia dengan negara lain pun memiliki peraturan sendiri yang pada umumnya tercantum pada Tax Treaty pasal 15 yang tercantum pada P3B Indonesia. Nah, sedangkan dengan negara seperti Amerika Serikat, Netherlands, dan Pakistan itu diatur pada pasal 16. Bahkan ada pasal lain yang mengatur tentang perjanjian antara Indonesia dan Malaysia, yaitu tercantum pada pasal 14. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum pemajakan berdasarkan model P3B Indonesia. Dari berbagai tax treaty yang dirangkum dan dikompilasikan melahirkan prinsip-prinsip umum pemajakan atas penghasilan dari hubungan kerja sebagai berikut, yaitu penghasilan gaji, upah, dan imbal jasa lain yang serupa atau penghasilan yang diperoleh penduduk suatu negara pihak pada persetujuan atau dapat dikatakan negara domisili sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya dalam hubungan kerja atau kegiatan yang sejenis hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut atau negara domisili, kecuali jika pekerjaan itu dilakukan di negara pihak pada persetujuan lainnya atau negara sumber. Nah, di sini ada juga imbalan jasa yang diperoleh seseorang penduduk dari suatu negara pihak pada persetujuan dalam suatu hubungan kerja yang dilakukan di negara pihak pada persetujuan akan diberlakukan satu, yaitu penerima upah atau imbalan jasa atau bisa disebut pekerja itu tinggal di negara tersebut tidak melebihi time test atau waktu yang ditentukan. Nah, yang kedua, upah atau imbalan jasa diterima dari pemberi kerja atau perusahaan yang bukan merupakan warga negara lain atau penduduk negara lain. Yang ketiga, imbalan atas jasa tersebut atau bisa dikatakan upah itu tidak akan menjadi beban. Ilustrasi ketentuan Defended Personal Service antara Indonesia dan Prancis, yaitu ayat pertama dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan pada pasal 16, 18, dan 19 yang mengenai gaji, upah, balas jasa lainnya yang sejenis yang diperoleh seorang penduduk salah satu negara pihak pada persetujuan berkenaan dengan suatu pekerjaan dalam hubungan perburuhan hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali jika pekerjaan yang bersangkutan dilakukan di negara lainnya pada pihak persetujuan. Nah, untuk ayat 2, yaitu walaupun ada ketentuan-ketentuan tadi di ayat 1, balas jasa yang diperoleh seorang penduduk salah satu negara pihak persetujuan sehubungan dengan pekerjaan dalam hubungan perburuhan
yang dilakukan di negara lainnya, pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara yang disebut pertama. Jika pertama, orang yang menerima balas jasa itu atau menerima imbalan itu di negara lain selama suatu masa atau masa-masa yang gunggungannya tidak melebihi 1 dan 3 hari selama setiap jangka waktu 12 bulan atau selama masa-masa yang ditentukan. Nah, untuk kedua, balas jasa tersebut dibayar oleh atau untuk seseorang majikannya yang tidak merupakan penduduk negara tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu balas jasa tersebut tidak memiliki beban suatu tempat usaha tetap atau suatu basis yang dipunyai oleh majikan di negara lain. Seperti itu. Yang ketiga yaitu meskipun ada ketentuan-ketentuan terdahulu dalam pasal ini, balas jasa sehubungan dengan suatu pekerjaan dalam hubungan perburuhan yang dilakukan di atas sebuah kapal atau pesawat udara dalam lalu lintas internasional dapat dikenakan pajak di negara pada pihak persetujuan di mana perusahaan yang mengusahakan kapal atau pesawat udara tersebut berkedudukan. Untuk yang selanjutnya ada pemajakan atas penghasilan dari jabatan pemerintah atau government service. Yang poin pertama, menurut pasal 19 model P3B Indonesia, beberapa negara ada yang tercantum pada pasal 18, antara lain Amerika, Singapura, Malaysia, model OECDN, model UN, balas jasa berupa gaji, upah, dan balas jasa lainnya yang serupa. Selain pensiun yang dibayarkan oleh negara pihak persetujuan atau negara domisili, atau bagian ketatanegaraan, atau pemerintah daerah, atau badan resmi di bawahnya kepada setiap orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada negara tersebut atau kepada bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau kepada badan resmi lainnya hanya akan dikenakan pajak di negara itu atau negara domisili. Poin yang kedua yaitu menurut pasal 19 model P3B Indonesia, beberapa negara ada yang tercantum pada pasal 18, antara lain Amerika, Singapura, Malaysia, model OECDN, model UN, balas jasa berupa gaji, upah, dan balas jasa lainnya yang serupa, selain pensiun yang dibayarkan oleh negara pihak persetujuan atau negara domisili atau bagian. Poin yang ketiga yaitu ketatanegaraan atau pemerintah daerah atau badan resmi di bawahnya kepada setiap orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada negara tersebut atau kepada bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau kepada badan resmi lainnya hanya akan dikenakan pajak di negara itu atau negara domisili. Prinsip-prinsip pemajakan berdasarkan model P3B Indonesia. Menurut pasal 19 model P3B Indonesia, beberapa negara ada yang tercantum pada pasal 18, antara lain Amerika, Singapura, Malaysia, model OECDN, model UN, balas jasa berupa gaji, upah, dan balas jasa lainnya yang serupa. Selain pensiun yang dibayarkan oleh negara pihak persetujuan atau negara domisili, atau bagian ketatanegaraan, atau pemerintah daerah, atau badan resmi di bawahnya kepada setiap orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada negara tersebut atau kepada bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau kepada badan resmi lainnya hanya akan dikenakan pajak di negara itu atau negara domisili. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia Eka Pratama. Pemajakan atas imbalan direktur. Pemajakan atas imbalan direktur pada umumnya tercantum pada pasal 15 ayat 1. Namun ada beberapa negara yang tercantum di pasal 16. Ada negara apa aja sih? Yang pertama itu ada negara Thailand, kedua Jepang, yang ketiga itu ada Rusia. Pada pasal 15 ayat 1 mengatur pemajakan atas penghasilan yang diterima penduduk suatu negara yang bekerja secara terikat di negara lain.
Penghasilan-penghasilan para direktur dan pembayaran-pembayaran berupa yang diperoleh penduduk negara pihak yang bersangkutan, negara domisili, dan kedudukannya sebagai anggota dewan direksi dari perusahaan yang berkedudukan di negara pihak pada persetujuan lainnya, negara sumber, dapat dikenakan pajak di negara lainnya, negara sumber tersebut. Dalam pemajakan atas imbalan direktur tersebut tidak diperlakukan time test karena berbeda dalam perlakuan perpajakannya, di mana pemajakan atas imbalan direktur tidak sama dengan pemajakan terhadap penghasilan dari pekerja bebas atau dari pekerja dalam hubungan kerja. Dengan demikian, atas penghasilan yang diterima dari negara sumber dapat dikenakan pajak di negara sumber tersebut tanpa memperhatikan berapa lama direktur tersebut di negara sumber. Selanjutnya, ada pemajakan atas penghasilan pelajar dan peserta pelatih. Pemajak atas penghasilan pelajar dan peserta pelatih pada umumnya memiliki prinsip yang hampir sama perlakuan perpajakannya antara model OECD, model UN, dan P3B Indonesia. Pemajakan atas penghasilan pelajar dan peserta pelatih diatur dalam pasal 20 ayat 1 model OECD, model UN, dan P3B Indonesia yang meliputi tentang penghasilan pelajar, mengatur pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh pelajar suatu negara, yang diatur terutama menyangkut masa kunjungan negara sumber untuk tujuan mengajar atau penelitian yang atas imbalan tidak dikenakan pajak di negara sumber, yakni pada umumnya tidak lebih dari 2 tahun. Nah, selanjutnya itu ada pemajakan atas penghasilan guru dan peneliti. Pada umumnya, klausul tentang penghasilan guru dan peneliti dalam model P3B Indonesia sendiri diatur dalam pasal 20. Namun, tidak semua klausul tentang guru dan peneliti dimuat dalam model P3B Indonesia dengan negara lain, misalnya itu ada negara Ceko, British, Finlandia, Kanada, Norwegia, Saudi Arabia, Swiss, dan Tunisia. Ada juga model P3B Indonesia yang diatur terutama menyangkut masa kunjungan di negara sumber untuk tujuan mengajar atau melakukan penelitian yang atas imbalannya tidak dikenakan pajak di negara sumber, yakni pada umumnya tidak melebihi 2 tahun. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada pemajakan atas penghasilan artis atau artis dan olahragawan atau atletis. Klausul tentang penghasilan artis atau artistes dan olahragawan atau atletis dimuat dalam pasal 17 P3B Indonesia dengan negara lainnya yang sudah ada persetujuannya, termasuk Amerika Serikat, yang mengatur hak pemajakan atas penghasilan sebagai seniman seperti pekerja seni, artis teater, film, radio, dan televisi, pemain musik atau olahragawan. Sedangkan P3B di Indonesia dengan Rusia dan Saudi Arabia tidak mengatur klausal ini. Selanjutnya, pemajakan atas penghasilan lain-lain atau other income. Pasal ini merupakan pasal pamungkas atau catch-all provision atau dapat disebut pasal keranjang sampah karena pasal ini menampung jenis-jenis penghasilan lainnya yang belum dirumuskan secara tegas. Di pasal-pasal lainnya dalam P3B dalam memperlakukan pemajakan atas penghasilan lain-lain diatur dalam model P3B Indonesia pada pasal penghasilan lain-lain atau other income, atau dalam pasal mengenai penghasilan yang secara tegas tidak disebutkan income not expressly mentioned. Penghasilan lainnya misalnya pembayaran pensiun yang disebabkan karena suatu cacat yang diderita oleh seorang disability patient, hadiah undian atau lotre atau gambling winning, penyewaan harta bergerak, dan pembebasan hutang.
Terima kasih. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu pada pembahasan ini diketahui Indonesia telah melakukan tax treaty dengan negara-negara lain. Penggandaan tax treaty dengan negara-negara lain tersebut diharapkan dapat menciptakan perekonomian yang kondusif. P3B adalah atas penghasilan pegawai, penjabat pemerintah, anggota direksi artis, atlet, dan penghasilan lainnya ditinjau lagi dari masa tinggal seorang tersebut dan syarat-syarat kumulatif yang harus terpenuhi. Sedangkan penghasilan pelajar dan peserta pelatih, dosen, juga peneliti tidak dikenakan pemajakan apabila dengan tujuan belajar. Mengajar dengan melakukan penelitian juga tidak tinggal di negara pihak yang diimbang pada persetujuan melebihi waktu nominal penghasilan yang ditentukan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy, teman-teman dan ibu. Terima kasih.